Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Dapur Gaptek. Pada kesempatan video kali ini, kita akan melanjutkan tutorial pembuatan SKL online dengan rincian nilai yang kemudian akan dikirimkan secara online kepada email peserta didik. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana dan apa saja persiapan yang harus dilakukan, data-data apa yang harus disiapkan sebelum melanjutkan kepada proses pembuatan SKL online, sehingga pada pembuatannya itu bisa lebih mudah dan lebih cepat. Pada video ini, kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana membuat SKL online dari Google Dokumen dengan data-data yang sudah disiapkan di Google Sheet. Kemudian bagaimana kita mengirimkan file PDF SKL-nya kepada peserta didik secara serempak, sehingga peserta didik tinggal membuka email mereka masing-masing untuk melihat surat keterangan lulusnya. Oke, langsung saja kita akan mulai dengan pembahasan template. Pada video pertama dan kedua tentang tutorial pembuatan SKL online ini, di kolom deskripsi sudah ada link yang bisa diklik, kemudian buat salinan dari kedua template ini. Kemudian silakan pindahkan di folder SKL yang sudah dibuat sebelumnya. Kita akan mulai dari template Google Sheet. Tampilannya seperti ini. Kemudian karena saya memberikan contoh untuk SMK, jadi di SMK itu ada beberapa jurusan. Silahkan nanti dibuat sheet baru untuk jurusan yang lain, begitu ya. Jadi kita pisahkan data data master, katakanlah begitu. Master ini sesuai dengan jurusan masing-masing yang ada di sekolah. Untuk apa? Untuk memudahkan nanti pemanggilan datanya begitu. Jadi kalau digabung semua bisa saja, namun mungkin agak campur begitu. Ya. Nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konten yang ada di template ini, yang pertama adalah nomor surat. Nomor ini menunjukkan jumlah siswa. Kalau misalkan ada 30, berarti 30 siswa begitu. Dan nomor surat yang ada di template ini menyesuaikan dengan jumlah siswa. Tinggal ditarik ke bawah. Secara otomatis 26, 27, 8, 29. Karena di sini memakai rumus, yang mana rumus ini nomor suratnya ditambahkan dengan nomor ataupun nomor urut begitu, sehingga nomornya menjadi berurutan. Kalaupun memang di sekolah ataupun Bapak Ibu teman-teman semua tidak mau ribet, artinya memang ketentuannya misalnya nomor suratnya disamakan semuanya, boleh-boleh saja begitu. Jadi silakan ini disesuaikan dengan ketentuan di sekolah masing-masing. Selanjutnya NIPD, NISN, nomor US, nama, tempat tanggal lahir. Ini diambil dari data siswa yang diambil atau di-download dari BioUN. Saya sarankan untuk mengambil data dari BioUN. Di BioUN ada nomor US atau nomor UN begitu. Kita gunakan saja. Nomor induk ada juga di BioUN, NISN juga ada,
nama, tempat lahir, tanggal lahir. Kita ambil data-data yang dibutuhkan saja. Jadi yang lainnya tidak usah. Ya, di BUMN kan ada beberapa data dan cukup banyak data, alamat, kemudian nama orang tua dan lain-lain. Gitu. Jadi kita ambil data yang dibutuhkan saja. Setelah biodata, ini kompetensi keahlian, silakan disesuaikan juga. Setelah biodata, kemudian ada di sini nilai. Dan item pelajaran yang ada di sini tentunya juga menyesuaikan dengan struktur kurikulum, ya. Menyesuaikan dengan struktur kurikulum dan juga konten mata pelajaran yang nantinya tercantum di ijazah. Di ijazah, di belangko ijazah belakang itu ada kolom ataupun ada draft nilai. Nah, draft nilai ini tentunya disesuaikan dengan item-item pelajaran yang sesuai dengan struktur kurikulum. Ya, apakah kurikulum 2006 atau 2013? Nah, itu silahkan disesuaikan saja. Kemudian rata-rata, kemudian keterangan lulus atau tidak lulus, kemudian email. Ya, nah, email di sini ya diambil dari data formulir yang sudah dibagikan dan peserta didik diminta untuk mengisi formulir tersebut, kemudian kita pindahkan ke email. Fungsinya email ini adalah untuk mengirimkan SKL-nya ke alamat email peserta didik. Kalau misalkan tidak ada emailnya, berarti ya kita bisa mengirim filenya melalui WhatsApp atau mungkin bisa juga di Google Drive. Di folder PDF SKL-nya itu kita share, kemudian siswa bisa mengakses ke folder tersebut. Itu untuk email. Kemudian selanjutnya ini ada link dan foto 34. Ini maksudnya apa? Ini kedua kolom ini untuk mencantumkan alamat link foto yang ada di Google Drive. Kita contohkan ya. Ini sudah ada terisi satu. Kita contohkan. Silakan dibuka folder foto ya, yang tentunya sudah di-upload sebelumnya. Dan pastikan folder foto ini juga di-share publik. Ya, jadi setiap orang yang memiliki link ini pasti bisa membuka, mengakses file foto ini. Caranya, jika belum di-share publik, silakan diklik folder tersebut, kemudian di sini ada dapatkan link yang bisa dibagikan. Kemudian silakan setelan berbagi diklik. Kemudian pilih lanjutan. Nah, di sini statusnya sudah publik di web. Jika belum, silakan dirubah terlebih dahulu. Kemudian pilih aktif publik di web. Gitu. Kemudian klik simpan. Maka secara otomatis folder ini dan apa yang ada di dalam folder ini ya itu bisa diakses bagi yang memiliki link. Nah, kita akan menggunakan satu contoh foto ini. Caranya kita klik, kemudian di sini dapatkan link yang bisa dibagikan secara otomatis tercopy ya. Dengan mengklik ini secara otomatis tercopy. Kemudian kita kembali ke template Google Sheet-nya, kemudian kita paste di sini. Ya. Jadi link ini untuk alamat foto ya peserta didik tersebut. Ya, memang harus satu persatu ya harus satu persatu begitu. Kita enter. Nah, secara otomatis di sini sudah terisi. Karena di sini menggunakan rumus. Ya. Rumus maksudnya untuk apa? Kalau tadi kita dapatkan link itu untuk membuka, katakanlah begitu, membuka file fotonya.
Nah, dengan rumus ini untuk memunculkan, menampilkan, katakanlah begitu, menampilkan foto tersebut di template Google Dokumen nanti di bawah, begitu. Sehingga nanti secara otomatis muncul fotonya di bawah, ya. Jadi tidak usah diapa-apakan rumusnya, ya biarkan saja seperti itu. Dan ini tidak usah diisi, artinya sudah terisi otomatis apabila kolom link ini diisi. Ya. Perbedaannya di sini open, kalau di sini view. Ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga untuk kalau misalnya ternyata setelah mengisi sampai 100 misalkan atau 150 siswa jika ada siswanya 150, kemudian tidak muncul. Nah, bisa jadi batas daripada rumusnya ini sudah mencapai batasnya. Kita klik di foto 34 ini. Nah, kemudian di sini terlihat ya 150 ini maksudnya adalah 150 baris. Berarti 150 siswa. Jika ada 200 berarti ya ini juga harus disesuaikan menjadi 200. Sehingga rumus ini berlaku untuk 200 baris ke bawah gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi silakan ini disesuaikan saja. Nah, penjelasan untuk template Google Sheet ini saya kira seperti ini ya. Silakan jika memang ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga adalah baris yang berwarna hijau ini. Baris yang berwarna hijau ini namanya itu harus sesuai dengan template Google Dokumen. Ya. Nomor surat. Nah, di sini juga ada nomor surat. Itu harus sama. Huruf besar kecilnya, spasi dan lain-lainnya. Gitu. Ini untuk memudahkan nanti ketika aplikasi merge-nya itu memanggil data yang ada di template Google Sheet. Jadi jangan sembarangan dirubah, dan kalaupun dirubah silahkan disesuaikan namanya dengan yang ada di Google Dokumen. Jadi yang melakukan penyesuaian adalah template yang ada di Google Doc, ya, kemudian melihat di nama kolom ya, yang tercantum di Google Sheet. Tempat lahir, nah, ini sama tidak penulisannya, tempat lahir sama begitu. Jadi seperti itu ya. Termasuk juga mata pelajarannya ya. Jadi harus sama persis. Oke. Nah, itu untuk penjelasan untuk template Google Sheet. Nah, selanjutnya kita lihat template SKL untuk Google Dokumen. Nah, ini format surat keterangan lulusnya seperti ini. Ini menyesuaikan dengan edaran yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Artinya memang ketentuannya harus seperti ini begitu. Ada mukadimah seperti itu, kemudian data siswa, kemudian juga rincian nilai ujian sekolah. Jika memang di daerah, provinsi atau kabupaten kota Bapak Ibu atau teman-teman semua berbeda, ya silakan disesuaikan saja. Ya. Nomor surat, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, NIPD, NISN, nomor US, kompetensi keahlian, kemudian keterangan lulusnya, kemudian di sini ada draft nilai. Nah, yang perlu diperhatikan di template dokumen ini adalah konten untuk nilai. Ini tentunya disesuaikan dengan struktur kurikulum dan disesuaikan juga dengan format
belakang ijazah, ya. Format nilai belakang ijazah, dan disesuaikan juga dengan kurikulum yang digunakan di sekolah. Silakan disesuaikan. SMP juga sama, SMA juga sama. Ini muatan nasional, kewilayahan, atau paket A, paket B, silakan itu disesuaikan saja. Yang jelas template ini format yang akan kita bagikan kepada siswa, ya, peserta didik. Jadi formatnya seperti ini. Nah, kemudian di bawah ini ada tanda tangan, ya. Kemudian di sini nama kepala sekolahnya, kemudian silakan diisi NIP-nya. Terus di sini ada foto, ya, yang akan kita panggil dari link yang tadi kita jelaskan. Untuk merubah gambar tanda tangan, silakan diklik kanan, kemudian ganti gambar. Kita bisa upload dari komputer, atau jika sudah kita upload di Google Drive, kita cari di Google Drive. Ini contohnya. Nah, seperti itu. Kemudian silakan disesuaikan saja. Ya. Jadi seperti itu. Ini tentunya atas persetujuan dari kepala sekolah. Apakah memang mau dicantumkan stempel dan tanda tangan digitalnya, atau dikosongkan saja, atau bagaimana? Tentunya kalau kita menggunakan stempel dan tanda tangan, apalagi ini digital, tentunya harus meminta izin terlebih dahulu atau atas persetujuan kepala sekolah. Seperti itu, ya. Nah, kemudian di sampingnya ini ada barcode. Ini opsional saja. Jika tidak diperlukan, silakan dihapus saja. Sekali lagi, jika tidak diperlukan, dihapus saja. Karena barcode ini langsung link ke website smknkarangjaya.sch.id. Ya, jika Bapak Ibu guru ataupun teman-teman semua ingin menambahkan barcode, silahkan buat terlebih dahulu barcode-nya, bisa secara online, begitu. Yang ditujukan atau apabila di-scan barcode ini, itu akan diarahkan ke laman website sekolah resmi, begitu. Dan di sana ditampilkan daftar siswa atau peserta didik yang lulus. Jadi dokumen ini menjadi lebih kuat, lebih valid, begitu, karena kita melampirkan barcode yang mana bisa dicek validasinya di website sekolah. Jika tidak ada, silakan dihapus saja. Ya. Ini untuk penjelasan tentang template Google Dokumen dan Google Sheet. Ya. Untuk kop surat silakan disesuaikan. Ya. Untuk mengganti logo sekolah silakan sama, ganti gambar, gitu. Ya. Kemudian untuk pengaturan-pengaturan lainnya juga silakan disesuaikan. Kemudian ini bisa jika tabelnya terlalu banyak bisa dihapus atau bisa ditambahkan jika kurang. Yang penting ya, nama-nama yang diberi tanda ini apa namanya ya, simbol lebih kecil lebih besar, katakanlah begitu, atau kurung, buka kurung tutup, begitu. Nah, ini tolong menjadi perhatian, tolong diperhatikan. Jadi fungsi dari tanda ini adalah untuk memanggil nanti data yang ada di Google Sheet. Jadi kalau ini hilang tanda simbolnya seperti ini nanti yang muncul adalah nama, begitu, tulisan nama, bukan nama peserta didik. Jadi kita harus menambahkan simbol seperti ini. Oke. Nah, saya kira cukup untuk penjelasan template.
Ya, jika memang ada yang kurang jelas, silakan Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa dipelajari lebih detail begitu. Jika masih belum paham bisa bertanya di kolom komentar di bawah. Kita sama-sama belajar. Saya juga sedang menyiapkan untuk SKL yang akan diumumkan besok lusa begitu. Nah, ini sebagai contoh saja, nanti saya akan tampilkan juga ya data-data yang sudah siap beserta dengan rumus-rumus ataupun cara untuk mengirimkan SKL ini langsung kepada siswa sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oke, nah sekarang kita akan mulai ya. Kita akan mulai membuat atau mengintegrasikan, mengkoneksikan ya, atau memanggil data yang ada di Google Sheet ini sehingga muncul di template Google Dokumen SKL. Caranya, silakan buka template Google Sheet-nya atau file data master data dan nilainya. Kemudian di pengaya di sini ya. Jika belum muncul di sini autocrat ya, karena kita menggunakan aplikasi ya, autocrat. Jika belum muncul silakan klik dulu dapatkan add-on. Nah, di sini autocrat muncul. Kalaupun belum ada silakan saja browsing autocrat. Nah, ya, kemudian silakan dibuka. Kemudian install. Ya, karena saya sudah menginstal jadi ini tidak muncul tombol install. Silakan diinstal, kemudian tunggu sampai selesai. Nanti akan muncul di pengaya di sini autocrat. Selanjutnya klik launch. Nah, pengalaman pertama, pengalaman saya ketika pertama kali menggunakan autocrat ini dan membuka untuk yang pertama kalinya, itu tampilannya tidak seperti ini. Tampilannya kecil di bawah, ya. Kemudian ada notifikasi untuk update atau upgrade. Silakan saja diklik tombol update atau upgrade. Oh iya, sebelum itu juga autocrat ini meminta izin ya, untuk login ke email kita ataupun ke akun kita supaya bisa mengakses data-data yang ada di dalam Google Sheet atau Drive kita. Silakan saja di yes saja begitu ya, jangan khawatir karena ini sudah terverifikasi ya, jadi jangan khawatir kan keamanannya begitu, karena kita akan menggunakan layanan dari autocrat ini untuk mempermudah kita. Oke, selanjutnya setelah muncul seperti ini ya, setelah diupdate tadi ya, jika memang belum update, jika belum sama tampilannya seperti ini, silakan update dulu. Klik new job. Kemudian silahkan beri nama. Nah, contohnya di sini SKL ATPH. Oke. Saya gunakan yang sudah ada saja biar cepat. Silahkan, ini bebas ya, diberi nama apa. Kemudian next. Nah, kemudian kita akan mencari template Google dokumennya. Ya. Kemudian di sini sudah ada history ya, karena sebelumnya sudah dibuka. Kita coba, ataupun kalau belum pernah ini kosong, kemudian kita pilih from Drive. Dia akan membuka Google Drive kita. Nah, kemudian tinggal kita pilih ya, nih, template SKL dan TPH ya. Kemudian select, tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah muncul di sini ya, currently selected template, kemudian kita next. Nah, ini yang perlu kita perhatikan.
Coba kita perhatikan bersama. Merge tabnya itu ATPH. Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati dan juga silahkan dipilih. Kalau kita klik di sini ada KK2, KK3. Berarti ini menunjukkan sheet. Nih, di bawah. Ya. Jadi misalnya kita buat AutoCAD baru, new job baru untuk KK kedua. Berarti kita pilihnya di KK yang kedua. Potensi keahlian yang kedua. Gitu. Jadi jangan tolong diperhatikan untuk merge tab ini. Kemudian ini untuk data headernya atau kepala datanya, begitulah katakan begitu, untuk tab paling atas itu di baris pertama. Ini juga diperhatikan supaya nanti linknya itu tidak apa ya, supaya sinkron lah katakan begitu. Kemudian first data ya itu di baris yang kedua. Kalau misalnya ya, kita sisipkan satu baris seperti ini, nanti ini harus dirubah menjadi baris yang ketiga seperti itu ya. Jadi tolong diperhatikan untuk posisi data yang ada di Google Sheet-nya. Oke. Nah, kalau sudah sesuai ini, kemudian kita ke bawah, ini ganti lagi kedua. Nah, kita ke bawah. Ini secara otomatis ya. Jika sesuai antara nama di template Google Dokumen dengan template Google Sheet, ini secara otomatis sinkron. Nomor surat, nama, tempat lahir, dan seterusnya. Nah, di sini ada satu. Ya, kebetulan ini jadi contoh begitu ya. Ada satu yang ada tanda merah begini, dan di sini juga tidak terbaca. Ini jangan khawatir, ya berarti ada yang salah. Coba kita cek. Ya. Nomor US. Nah, di sini penulisannya, di sini O-nya kecil, di sini O-nya besar. Jadi pentingnya kita perhatikan cara penulisan ya, karakternya, dan ya pokoknya harus sama persis begitu di sini. Tapi tidak masalah, tidak harus kita ulangi dari awal. Kita tinggal pilih saja, kita tempatkan nomor US ini berarti di jadi hilang, tanda merahnya menjadi hilang. Ya. Jadi kalau berbeda dengan ini, pasti ada notifikasi di sini, datanya tidak ada loh, gitu, seperti itu. Maksud, silakan pilih data yang sesuai. Yang lainnya sudah sesuai ya, sudah sama, ini sudah muncul fisika. Tolong dicek satu persatu agar tidak salah, ya, agar tidak salah. Kakak, rata-rata. Nah, yang terakhir di sini ada foto. Ya. Untuk foto, ya kita ada pengaturan khusus. Silakan di sini di tombol standar ini dipilih image. Ya. Karena ini kita akan menampilkan foto. Jadi bukan standar tapi image. Yang lainnya untuk data-data ya akan saja standar. Image. Kemudian di sini ada ukuran pixel ya. 3x4 itu masukkan saja 113, kemudian 150. Ini pixel ya. Pixel. Jika sudah, ya, kemudian kita next. Nah, kemudian kita beri nama file ini misalnya SKL katakanlah SKL nama,
SKL 2020. Kemudian kita kasih tag nama supaya bisa memanggil data nama di Google Sheet. Jadi sesuai dengan jadi file nanti namanya menjadi SKL 2020 siapa begitu. Ya, kemudian kita pilih di sini PDF ya. Kemudian ini biarkan. Kemudian next. Nah, ini kita hapus dulu ya. Jika ada folder di sini dihapus saja dulu. Yes. Choose destination folder. Nah, kita akan memilih folder untuk menyimpan file PDF tadi. Ya, file PDF SKL yang akan kita buat nanti secara otomatis akan dikirimkan melalui email kepada peserta didik. Kemudian akan disimpan secara otomatis juga berkas SKL-nya itu di folder di Google Drive. Maka kita pilih tempat penyimpanannya, choose folder ya. Kemudian kita sudah membuat tadi namanya itu adalah PDF SKL begitu ya. Ya, pada tutorial sebelumnya sudah dibahas untuk membuat folder terlebih dahulu begitu untuk penyimpanan PDF. Kita klik satu kali, kemudian select ya, hingga muncul di sini untuk penyimpanan file SKL setiap peserta didik nanti akan disimpan di PDF SKL ini. Kemudian kita next. Ini opsional saja, tidak usah kita next lagi. Ini juga opsional, next. Kemudian share dokumen, send email. Nah, ini jika kita ingin mengirimkan file SKL ini melalui email kepada peserta didik, maka di sini harus dipilih yes. Ya. Jika tidak, berarti hanya disimpan di folder tadi yang sudah kita buat. Kalau kita ingin mengirimkan langsung, ya, kita pilih yes. Nah, di sini muncul pengaturan ya, untuk file yang akan dikirimkan melalui email. Bentuknya atau formatnya PDF. Kemudian di sini biarkan saja yes, no. Kemudian di sini, nah silahkan dituliskan ya, tag dengan menggunakan simbol lebih kecil, lebih besar karena begitu ya, atau kurung buka kurung tutup ya. Email. Nah, ini juga jangan sampai salah menulis email, kata emailnya. Kita cek ya di sini. Nah, ini email. Jadi penulisannya. Nah, jika kecil saja huruf i-nya, ini tidak akan terkirim ya, tidak akan terbaca email-email yang ada di kolom email ini. Jadi kita harus menuliskan dengan sama persis. Kemudian ya, ini opsional, silahkan diisi saja, no reply. Seperti itu. Kemudian nah ini kita sudah masuk ke konten emailnya begitu ya. Jadi nanti di email peserta didik nanti akan muncul email dengan redaksi seperti ini dengan lampiran file PDF SKL yang kita buat tadi. Saya sudah membuat contohnya di sini sudah saya keep ya, untuk ini judul misalnya, subjeknya. Kita bisa menggunakan juga simbol ini ya. Jadi untuk tag nama gitu. Supaya secara otomatis nanti setiap
email itu menyesuaikan dengan nama peserta didik. Kemudian ini copy, ini paste. Ini bebas ya, silakan saja bikin redaksinya ya, sebagai pengantar SKL dan SKUS, Ananda siapa, yang terhormat, dan seterusnya. Oke, jika sudah, sekali lagi jangan sampai lupa ini diisi email ya, supaya bisa mengirim ke email peserta didik. Kemudian setelah itu subjek, ini judul emailnya, kemudian ini konten email. Kemudian kita next, ini no saja, kemudian sudah selesai. Kemudian kita save. Oke. Nah, sudah selesai seperti ini. Kita tutup. Nah, di sini ada tombol, ada pilihan tombol. Yang pertama adalah run job, artinya dijalankan perintahnya, kemudian secara otomatis pada detik itu juga SKL-nya dibuat, kemudian emailnya juga dikirim. Ya, jadi jangan langsung diklik run job ini jika memang belum waktunya untuk diumumkan. Hati-hati. Ya. Jadi kalau diumumkannya misalnya besok jam 5 sore misalnya. Jadi di run jam-nya itu ya jam 5 sore begitu. Supaya emailnya pada jam 5 itu terkirim. Jadi kalau diklik sekarang otomatis diumumkan dan emailnya terkirim sekarang. Oke, ini untuk run job. Kemudian edit job ini apabila ada perubahan. Masih bisa diedit, silahkan diedit. Ya. Tampilannya dari awal begitu. Next, ini betul, dan seterusnya begitu. Untuk mengecek ulang. Cancel. Kemudian preview job detail. Ini untuk melihat contoh begitu. Ya. Karena kita tidak bisa melihat hasil atau format SKL yang sudah terisinya sebelum ini diklik, sebelum kita jalankan. Ya. Untuk melihatnya bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan preview job di sini. Kita klik misalnya, ini loading berapa data yang ada sekaligus dibuatkan. Ada dua ya, karena di sini juga ada dua data, katakan begitu. Nah, kemudian di sini contohnya ya, atau previewnya lah begitu. Jika kita ingin melanjutkan dan melihat format yang SKL yang jadinya seperti apa sih, nah tinggal kita preview for first di sini ya, klik, kita tunggu, maka secara otomatis nanti akan contoh SKL-nya gitu ya untuk preview, tapi tidak langsung dikirimkan emailnya kepada siswa. Ya. Kalau untuk langsung dikirim tadi harus diklik dulu run, jalankan aplikasinya. Ya, kalau untuk preview hanya kita saja yang bisa melihat. Kita tunggu, sedang proses. Nah ini sudah muncul. Ya. Oh, di sini ada keterangan nih, invalid image. Ya. Make sure that it is public. Kita lihat saja apakah muncul tidak fotonya. Nah, untuk melihat SKL-nya, kita bisa mengklik ini, kemudian nanti dibukakan, atau di folder yang kita buat tadi, PDF,
SKL ini juga sudah tersimpan. Jadi namanya Haryanto. Nah, ini sudah ada. Ya, dengan nama SKL 2020 Haryanto. Ini yang jadi. Ini yang sudah jadi, bisa kita lihat. Ya, ini otomatis terisi dengan nomor surat, kemudian nama, dan seterusnya, kemudian lulus. Nah, di sini ya tidak muncul nih. Tidak muncul foto. Ya. Nah, berarti ada yang salah. Nah, fungsinya preview ini kita bisa mengecek terlebih dahulu kalau ada rumus-rumus ataupun aplikasi yang tidak berjalan. Kita perbaiki. Oke, kita close. Ya, ini sudah tersimpan, jangan khawatir. Ya, kita tinggal memperbaiki data yang errornya tadi saja begitu. Kita keluarkan. Ya. Tadi sebagai contoh Haryanto ya. Haryanto. Nah, di sini katanya fotonya tidak publik. Kita kembali ke PDF, kemudian kita ke file foto, kemudian ini, kemudian kita lihat, kemudian setelan berbagi, temukan dan lihat, kita pilih lanjutkan, kita ubah saja dulu, kemudian ini sudah ya, dapat melihat, tidak wajib, sudah, kemudian simpan, dan selesai. Kemudian kita coba lagi. Atau mungkin foldernya. Itu folder saja. Ini juga sudah public. Selesai. Kita kembali lagi ke foto tadi. Kita salin, copy. Sebenarnya ketika klik sudah tersimpan, tercopy ya. Dan kita tambahkan di sini. Oke. Sudah tersimpan otomatis. Nah, kita coba lagi. Kita coba jalankan kembali. Mengaya, AutoCAD, dan launch dulu. Kemudian kita preview lagi. Kita buat preview. Kemudian preview. Ini kalau datanya banyak, otomatis di sini dalam prosesnya pasti sedikit lama. Ada 500 siswa, berarti harus proses satu persatu ya. Jadi kita tunggu saja. Pastikan saja jaringan internetnya itu lancar. Nah, di sini tidak ada notifikasi lagi ya. Error seperti tadi, kita lihat. Nah, sudah ada fotonya. Tanda tangan sudah ada. Ini nilai sudah lengkap, ada semua. Nah, jadi nanti file ini yang akan dikirimkan kepada siswa. Jadi sebenarnya cepat ya. Jadi tidak lebih mungkin 15 menit ya, asal AutoCAD sudah beres, kemudian kita akan kirim dalam waktu 10 menit mungkin sudah bisa sampai ke peserta didik. Oke, di sini sudah ada. Nah, sekarang kita akan coba menjalankan ya, aplikasi AutoCAD ini. Kita close. Kalau tadi hanya preview saja,
Nah, kita akan menjalankan, dan apakah emailnya langsung masuk ke email peserta didik. Di sini saya mencontohkan pakai email ya, yang bisa kita buka. Ya. Berarti, nah di sini tidak akan berubah ya. Jadi template itu digunakan hanya untuk mengambil formatnya saja, kemudian dibuatkan PDF baru. Nah, kita akan coba di sini jalankan. Ya. Untuk menjalankan ini otomatis ya email dan file lampiran PDF-nya juga akan terkirim ke dua siswa ini ya, kepada Haryanto dan Herman begitu. Nah, kita supaya kelihatan begitu ya, kita hapus dulu Haryanto, ini ada dua. Kita hapus semua saja, ini contoh yang sudah dibuat. Lihat ini kosong ya, kosong. Kemudian kita kembali lagi ke template Google Sheet, kemudian kita run. Kita tunggu, lama tidaknya tergantung berapa banyak siswa yang akan diproses SKL-nya. Jadi ditunggu saja. Sekali lagi pastikan koneksi internetnya lancar supaya tidak ada hambatan. Nah, ini sudah satu beres begitu. Sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba cek ya. Kita coba cek terlebih dahulu di folder PDF SKL. Nah, sini sudah ada dua ya, dengan nama SKL 2020 Haryanto. Kita perbesar. Nah, kita cek apakah memang sama atau berbeda. Ini Haryanto. Oh, tidak ada fotonya. Mungkin tadi ya salah juga, tidak diperbaharui linknya, karena yang malah yang Herman yang muncul. Nah, ini mungkin tadi linknya yang bermasalah. Jadi yang jelas ini Herman, kemudian Haryanto, semuanya muncul nilainya, tidak ada masalah. Nama ini juga tidak ada masalah. Oke. Kemudian ya, kita melihat di folder PDF sudah muncul ya. Jadi bisa dicek nanti mana yang belum, berarti ada kendala nanti, apakah internet jaringannya mungkin ketika itu mati tiba-tiba, berarti kan prosesnya terganggu. Kita ulangi lagi atau ya kita proses lagi begitu, run kembali. Nah, sekarang kita akan cek email ya, apakah memang masuk ke email ini ya. Kita buka Gmail. Oke, nah di sini ada dua email baru ya, dengan judul SKL dan SKUS Ananda. SKL dan SKUS Ananda. Kita klik misalkan contohnya Herman. Nah, yang terhormat orang tua wali Ananda dan seterusnya. Nah, ini ada lampirannya. Ya, berarti memang sudah terkirim melalui email. Lampirannya juga sudah dilampirkan. Jadi anak-anak atau peserta didik bisa mendownload di sini, tinggal di-download saja. Yang mau di-print silahkan di-print. Ya. Jadi kita berhasil membuat SKL online, kemudian berhasil juga mengirimkan
file ataupun pemberitahuan tentang kelulusan ini secara online melalui email siswa. Nah, sekarang kasusnya bagaimana jika peserta didik tidak memiliki email aktif, kemudian atau mungkin tidak sampai ke peserta didik emailnya atau tidak bisa membuka email begitu. Berarti solusinya adalah kita men-share ya, folder PDF SKL ini. Ya, kita share. Ya, kemudian bagikan. Atau kita share, kita bagikan link file SKL peserta didik tersebut. Ya. Jadi tidak semua. Atau mungkin bisa jadi kita menggunakan peran wali kelas. Silakan wali kelasnya bisa mengakses ke folder PDF SKL ini, kemudian mencari nama siswa yang meminta ataupun yang belum secara otomatis terkirim melalui email atau yang terkendala dengan emailnya lah begitu katakan. Jadi foldernya atau filenya sudah ada di folder SKL PDF. Oke, saya kira untuk tutorial pembuatan SKL online dan bagaimana cara mengirimkan file SKL ini secara online melalui email peserta didik sudah cukup panjang ini tutorialnya. Saya cukupkan sekian. Bagi teman-teman, Bapak Ibu guru ya ataupun operator ataupun siapapun yang memang diberi tugas untuk menyelesaikan SKL online ini, saya kira cepat ya untuk prosesnya. Yang lama mungkin proses untuk persiapan datanya. Dan itu pun saya yakin persiapan data, nilai, biodata itu semuanya sudah ada di sekolah masing-masing. Kita tinggal menyesuaikan dengan template yang sudah ada. Oke, saya kira untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika penjelasannya kurang detail ataupun kurang jelas begitu. Silakan saja komentar kalau ada hal-hal yang memang perlu diperdalam lagi. Silakan klik like untuk video ini jika dirasa Bapak Ibu teman-teman suka. Jika dirasakan bermanfaat, silakan share juga, dan jangan lupa subscribe channel Dapur Gaptek ini untuk kita bersama-sama belajar mengaplikasikan teknologi di dalam pendidikan dalam hal ini ya, atau dalam hal-hal yang lainnya. Yang jelas teknologi adalah sarana media untuk menjadikan masalah itu menjadi lebih sederhana ya, tugas-tugas menjadi lebih sederhana namun tetap efektif dan efisien. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.